Panji beli ular albino sama gua, pipe snake albino paradox itu dibeli sama dia. Ya udah, akhirnya kita sering ngobrol lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat yang nonton video di Satwa Sakti. Semoga kalian sehat semua, amin. Oke teman-teman, sesuai judul ya, Q&A, tanya jawab. Tanya jawab pokoknya, tentang tanya jawab nih. Bebas pertanyaannya apa aja yang kemarin udah di update di Instastory Instagram Satwa Sakti. Yang udah follow tentunya tahu dong, dan yang belum follow jangan lupa follow Instagram Satwa Sakti biar tahu apa aja sih update-nya di Satwa Sakti itu. Insya Allah bermanfaat teman-teman. Oke, dimulai dari pertanyaan pertama. Ini gue bacain akunnya sekalian kali ya. Kali aja nemu jodohnya di sini. Kali aja ada yang nyari akunnya di sini. Dari h.ikal9610. Baby Solayer pasaran sekarang berapa? Tergantung sih, tergantung sellernya ya. Ada yang mahal, kualitasnya bagus. Ada yang murah, kualitasnya begitu. Macam-macam teman-teman. Tergantung si sellernya. Kalian lebih percaya seller yang mana nih? Kira-kira seller yang mana untuk soa yang terawat? Kalau gue sendiri sih range-nya dari 150 sampai 250. Itu untuk ukuran baby ya, bukan untuk ukuran remaja atau dewasa. Tergantung kualitas juga teman-teman. Ada yang minusan, ada yang mulus gitu. Oke, next dari maulreal_official. Ribetan mana om antara piara owl sama gagak? Tuh, owl tuh burung hantu ya, kalau yang ada yang nggak tahu tentang owl. Jadi menurut gue pribadi, langsung gue jawab di sini, ribetan owl atau burung hantu. Kenapa ribet? Ini pribadi ya, pribadi. Ribetnya itu satu, dari pakan. Kalau owl itu lebih ke pure daging ya, pure daging. Dia nggak makan kayak sayuran, buah-buahan, cat food, pur-pur yang lainnya. Berbeda dengan gagak. Kalau gagak itu makanannya sayur, buah, pur, serangga, gitu-gitulah. Dan apa ya? Kalau menurut gue pribadi lebih pinter si ini sih, lebih pinter si gagak. Kalau gagak itu banyak skillnya, tapi kalau burung hantu sih dikit. Tapi dia eksotis sih. Burung hantu itu keren, keren banget. Dari fisiknya itu keren banget. Banyak macam-macamnya. Kalau gagak itu simple ya. Dia nggak hanya daging aja makanannya, tapi serangga, buah, sayur teman-teman. Jadi kalian mudah untuk mendapatkannya. Sedangkan kalau owl atau burung hantu itu kalian harus beli daging di pasar. Kalau misalnya dagingnya kurang fresh, kalian harus beli mencit atau tikus putih atau anak ayam. Wow, itu lumayan nguras dompet ya. Perharinya bisa 10.000 teman-teman kalau untuk jenis owl atau burung hantu gitu ya. Kecuali burung hantunya celepuk yang kecil tuh, dia makanannya jangkrik. Oke, next. Dari Riansyah Dede, makasih tadi udah dianterin Mas Bapak. Ini mah pernyataan bukan pertanyaan. Bapak Komeng. Gue punya temen aneh banget ya. Oke, sama-sama. Oke, next dari Dava_Nakula8. Cara handling soal layar yang benar gimana ya biar nggak kena gigit dan dicakar? Sebenarnya gigit sama cakar untuk peliharaan hewan tuh udah resiko ya teman-teman ya. Tapi untuk jenis soal layar ini biar mengurangi ya, bukan nggak akan digigit sama dicakar, mengurangi, kalian bisa pakai hoodie atau jaket yang lengan panjang tuh, hoodie, terus pokoknya jaket lah, jaket kulit bisa, terus pakai sarung tangan. Itu kalian bisa mengurangi cakaran atau gigitan. Tapi terkadang itu kurang asik ya, nggak ngefeel gitu, nggak ngefeel kalau misalnya nggak kena cakar sama gigit.
Tapi emang lumayan bahaya sih kalau belum pernah, mungkin takut ya. Jadi kalian bisa pakai sarung tangan dulu atau baju yang lengan panjang, pakaian yang lengan panjang pokoknya. Itu insya Allah aman. Walaupun masih berasa sedikit ya cakarannya, tapi aman lah. Soalnya lumayan sih kalau kena cakar swalayer itu, baretnya itu merah-merah sini. Serem banget. Jadi handlingnya sih gampang. Di ini aja di apa sih? Dioper-oper dari tangan kanan ke tangan kiri, tangan kanan tangan kiri. Giniin aja. Insya Allah anteng. Apalagi kalau swalayer itu diangkat ke atas gini, tangannya di ke atas ini tuh insya Allah anteng teman-teman. Oke, next dari Firdan.Wijaya. Kapan ke rumah Panji? Kapan ke rumah Panji? Lagi sibuk sih ya. Dibilang sibuk juga enggak, dibilang enggak juga sibuk. Banyak urusan di sini, banyak yang diurus juga, jadi belum bisa keluar kota teman-teman, gitu ya. Oke, next dari Tian 4533. Gimana cara jinakin burung lovebird? Gue sih belum pernah ya untuk ngejinakin lovebird, tapi menurut pengalaman yang gue pelajari nih dari orang-orang, dari kehidupan di sekitar gue, itu jinakin lovebird itu pelihara dari kecil, dari baby, atau biasa disebut sama kicau mania tuh dari PAUD ya. Kalau untuk lovebird itu yang masih spet, yang masih bantu loloh, itu kalian pelihara dari ukuran segitu. Dan jangan dikandangin, taruh di tempat apa gitu. Terus nanti ambil, dikasih makannya di luar, dispetin, dipanggil nama, insya Allah nanti jinak teman-teman. Jadi nggak repot untuk pelihara lovebirdnya. Tapi ada yang bilang kalau untuk skill itu lebih bagusan yang non clap, yang lovebird yang nggak pakai kacamata tuh, itu bagus katanya. Nah, kayak kusem banget ya badan gue ya, kayaknya perlu mandi deh. Mandi dulu kali ya. Oke, next dari Ruyat.Munawar. Kapan ke rumah Mbah Wanto? Gosipnya sih ya, gosip nih. Gosipnya sih di rumah Mbak Wanto itu susah ya, susah untuk air. Katanya susah buat mandi katanya. jangan ke rumah Mbak Wanto, susah airnya. Tapi ya nantilah insya Allah main ke rumah Mbak Wanto, nunggu ada waktu. Gitu. Next dari Dodi_Surahman98. Kalau Rudi Sariawan dan nggak mau makan, obatnya apa ya Mas? Rudi, yang dimaksud ini Rudi bukan orang ya. Tapi biawak. Nama latinnya Varanus rudicolis. Itu biawak dari Sumatera, teman-teman. Jadi kalau sariawan itu bersihin dulu ya sariawannya ya. Bersihin. Biasanya kan kalau sariawan tuh suka ada jigong-jigongnya tuh. Jigong-jigongnya bersihin. Jigongnya. Terus obatin. Nah, habis diobatin. Terus kasih makanan yang amis-amis. Kasih makanan yang amis-amis. Gue pernah punya rudicolis. Mau gue makan. Gara-gara gue kasih makan mencit. Daging kayak ayam. Ikan nggak mau. Dan akhirnya gue nyari tokek atau kalotes versi color ya, kadal yang banyak di kebun-kebun kita, kadal invasi itu. Kita bisa kasih itu, insya Allah rudicolisnya makan lagi teman-teman. Tapi sembuhin dulu sariawannya ya, sembuhin dulu. Keren ini pertanyaannya. Oke, ini dari Wiyuda07_. Pas adopsi si master kakinya ngengkang, jarinya ngelipat nggak? Apakah normal? Wah, ini ada pertanyaan yang kekat ini. Apakah normal? PS apa nih titik-titik? Kebanyakan ya pertanyaannya, jadi nggak kebaca. Pada adopsi si master kakinya ngengkang, jarinya ngelipat nggak? Kadang-kadang sih jarinya ngelipat, kakinya ngengkang. Emang peliharanya itu dari ini ya, dari masnya dari belum bisa berdiri, makanya kakinya kayak ngengkang gitu. Dan banyak banget kesalahan nih untuk pemelihara anakan burung gagak ya teman-teman. Jangan disamakan dengan paruh bengkok yang anakan peliharanya. Untuk alasnya ya. Jadi alasnya kalian bisa kasih alas rumput. Jadi cari rumput kering, terus dibikin inilah tebel gitu kan. Itu bagus buat cengkraman kaki gagak. Jangan dikasih wood pellet atau itu tuh yang kayak
kayu, serbuk kayu tapi yang udah diinin, udah di apa, di addon kali ya, di addon yang kayak pur itu, jangan pakai yang itu untuk paruh bengkok. Kalau untuk gagak nggak cocok ya, nanti bisa lumpuh sejak dini, itu nggak boleh teman-teman. Jadi untuk burung gagak khusus dia pakai rumput kering kayak sarang burung biasa aja teman-teman, kasih kayak gitu ya, itu insya Allah aman. Oke, next dari Aji Sutia. Waduh, ini juragan ini. Kapan nggak sibuknya? Gua sampai lupa tuh, berkali-kali di chat sama dia, pengen nelpon, nggak tahu yang apa yang mau ditanyakan. Sibuk banget. Nggak sibuk sih sebenarnya, kayak yang ada aja di rumah yang dikerjain ya. Oke, next dari Wilhamari_Kusuma. Bisa gabung sama Bang Panji, gimana ceritanya? Ini kayaknya pertanyaan udah banyak banget ya di yang dulu-dulu, Q&A yang dulu. Ya karena teman yang nama Panji aja sih. Berawal dari Panji beli ular albino sama gua, Pipe Snake Albino Paradox. Itu dibeli sama dia. Ya udah akhirnya kita sering ngobrol lah. Gitu. Next dari Muhammad Alif Jibril. Suka reptil dari kapan? Gua suka reptil termasuk baru sih. Termasuk baru. Tapi kura-kura termasuk reptil ya, berarti udah dari kecil. Udah dari kecil suka reptil. Cuma kalau untuk suka ular sih baru-baru ya, baru 5 tahun lah. Baru 5 tahun suka ular. Tadinya itu nggak suka. Bener, nggak bohong gua. Next dari Adi_Sunumanjaya_21. Kapan collab sama Panji? Itu udah dijawab ya tadi ya, karena belum ada waktu aja. Next dari Fatan RPW. Jenis apa burungnya? Itu jenis burung gagak engkak ya, bukan gagak yang dilindungi teman-teman. Di Indonesia itu ada, kalau nggak salah ada 2 jenis gagak yang tidak dilindungi. Salah satunya adalah gagak engkak sama gagak gaok teman-teman. Sisanya dilindungi semua. Jadi kalau pengen pelihara yang 2 jenis itu ya, biar aman. Oke, next dari Yogi Febrian_24. So, biar doyan makan gimana bang? Kasih makan. Sempat gue bahas di video sebelumnya ya. Video sebelumnya itu gue bahas setup kandang swalayan yang baik dan benar. Itu ngaruh buat nafsu makannya dia. Dan biar nggak gampang stres juga teman-teman. Kalau misalnya mau makan mungkin ada yang salah ya. Mungkin ada yang salah. Coba benerin dulu setup kandangnya, baru nanti coba kasih makan. Kalau enggak, kalian main aja ke rumah gue ya. Insya Allah nanti kita sharing bareng, kita cari tahu solusinya gimana soal tersebut bisa makan. Next dari Umar_Sidik475. Suka sama binatang dari umur berapa bang? Kayaknya semua orang tuh suka binatang dari kecil deh. Tapi ada juga sih yang nggak suka sama binatang. Kalau gue sih emang dari kecil udah suka ayam dan lain-lain. Oke, ini part 1 ya. Ini part 1. Untuk part 2 tayang besok teman-teman. Yang pertanyaannya belum dijawab, tunggu konten besok. Thank you semuanya. Jangan lupa subscribe channel ini. Jangan lupa ikutin Q&A di periode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.